Coba bayangin deh, Anda baru aja terima hasil tes, positif untuk penyakit yang lumayan langka gitu. Terus dokter Anda bilang, wah ini tesnya akurat nih, kemungkinan 80-90% Anda kena penyakit ini. Pasti langsung lemes kan rasanya? Pasti kaget banget ya. Banget. Tapi gimana kalau ternyata setelah kita lihat lebih dalam, peluang Anda sebenarnya cuma 9%. 9, bukan 90. Jauh banget ya bedanya. Nah, ini kan bukan cuma soal angka ya. Perbedaan segede ini bisa banget mengubah keputusan penting dalam hidup Anda. Soal pengobatan, soal masa depan, inilah inti pembahasan mendalam kita kali ini. Selamat datang, kita mau gali bab 5 dari sumber kita, fokusnya soal keyakinan dan bukti, dan khususnya kita kenalan sama alat berpikir namanya penalaran Bayesian. Tepat sekali. Jadi misi kita hari ini tuh ya bongkar dan pahami alat berpikir yang sebenarnya, powerful banget ini. Kenapa penting? Ya contoh medis tadi udah nunjukin lah ya betapa krusialnya ini di situasi nyata. Yang konsekuensinya besar ya. Betul. Kita akan lihat gimana keyakinan kita apa yang kita anggap benar seharusnya nyambung secara logis sama bukti yang ada, dan yang lebih penting lagi, kita soroti di mana intuisi kita sering meleset gitu, bikin kita salah ambil kesimpulan. Sumber kita, ini menempatkan penalaran Bayesian sebagai ya kerangka intilah buat memproses info secara rasional, biar keyakinan kita tuh beralasan gitu. Oke, saya sering dengar sih istilah Bayesian ini, tapi jujur aja, kedengarannya agak gimana ya, rumit gitu, matematis banget. Apa ini beneran cuma rumus-rumus statistik aja, atau ada cara mikir yang lebih dasar yang bisa kita pakai sehari-hari, nggak perlu kalkulator gitu? Pertanyaan bagus itu. Emang sih, ada rumus matematikanya, namanya teorema Bayes. Tapi inti idenya itu sebenarnya intuitif kok, secara konsep ya. Gampangnya gini, penalaran Bayesian itu metode formal semacam logika buat memperbarui tingkat kepercayaan kita sama suatu ide atau hipotesis pas kita dapat info atau bukti baru. Oh, jadi bukan keyakinan yang diem aja gitu ya, tapi dinamis. Betul. Jadi keyakinan kita itu responsif sama data baru. Nah, ada 3 komponen kunci di sini. Pertama, kita mulai dari probabilitas awal atau prior probability. Ini tingkat keyakinan Anda sebelum Anda lihat bukti baru yang spesifik itu. Seberapa masuk akal sih hipotesis itu awalnya menurut Anda? Atau kayak contoh medis tadi, seberapa umum penyakit itu di populasi? Ini titik start kita. Semacam asumsi dasar kita gitu ya, sebelum ada info baru. Bisa dibilang gitu, tapi idealnya ya berdasarkan pengetahuan umum atau data yang udah ada. Nah, komponen kedua itu kemungkinan atau likelihood. Ini nih yang sering jadi fokus kita. Ini mengukur seberapa kuat bukti baru itu dukung hipotesis Anda. Pertanyaannya gini, kalau hipotesis saya benar, seberapa mungkin saya bakal lihat bukti kayak gini? Kayak di contoh medis tadi seberapa akurat tesnya gitu ya. Persis, seberapa sering tes itu positif kalau orangnya emang sakit, itu likelihood-nya. Oke, oke. Terus yang ketiga, pasti ada hasil akhirnya dong? Pasti. Yang ketiga itu probabilitas akhir atau posterior probability. Nah, ini tingkat keyakinan Anda yang udah diperbarui setelah Anda pertimbangkan si prior tadi sama kekuatan bukti baru alias likelihood. Ini kesimpulan rasional Anda berdasarkan semua info yang ada. Gabungan keyakinan lama sama bukti baru. Gitulah. Prior, likelihood, posterior. Kedengarannya logis sih kalau diurut gitu. Dan ini nyambung banget sama prinsip yang mungkin sering kita dengar. Kayak kata Carl Sagan, klaim luar biasa memerlukan bukti luar biasa. Oh iya, pernah denger itu. Nah, itu Bayesian banget. Klaim yang luar biasa itu kan artinya punya probabilitas awal prior yang rendah banget. Kecil kemungkinannya terjadi menurut kita. Makanya, biar kita percaya, kita butuh bukti likelihood yang super kuat, yang spesifik banget. Bukti yang biasa-biasa aja nggak cukup buat ngalahin keraguan awal yang besar itu. Oke, makin kebayang. Coba kita balik ke contoh kanker payudara tadi deh. Angka 9% itu benar-benar bikin kaget ya dibanding intuisi 80-90%. Bisa kita urai lagi nggak hitungannya gimana? Ini kayaknya contoh nyata yang kuat banget nih. Bisa banget. Yuk, kita pakai pendekatan yang disaranin sumber kita. Pakai frekuensi alami aja, biar nggak pusing sama rumus probabilitas. Ini biasanya lebih gampang dicerna. Gini deh, bayangin kita punya 1.000 perempuan. Oke, 1.000 orang. Terus, dari data nih, kita tahu prevalensi atau tingkat dasar kanker payudara di kelompok usia tertentu itu, katakanlah 1%.
Artinya, dari 1.000 perempuan ini, kita perkirakan ada 10 orang yang beneran kena kanker payudara. Ini prior kita, 1:100. Oke, 10 sakit. Berarti sisanya 990 sehat ya? Betul, 990 sehat. Sampai sini jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kita lihat info soal tes screeningnya. Anggap tes ini lumayan bagus lah, sensitivitasnya 90%. Artinya, tes ini bisa deteksi 90% kasus kanker yang beneran ada. Jadi, dari 10 perempuan yang sakit tadi, 9 orang bakal dapat hasil tes positif. Ini namanya true positif, positif yang benar. 1 orang yang sakit bakal lolos, dapat hasil negatif. Itu false negatif. Oke, 9 dari 10 yang sakit ketahuan positif. Kedengerannya akurat ya? Nah, tapi ini baru satu sisi. Ada sisi lain, false positif, alias positif palsu. Nggak ada tes yang sempurna kan? Anggap tes ini tingkat positif palsunya 9%. Artinya, 9% dari perempuan yang sehat bakal keliru dapat hasil positif. Waduh, Di kelompok kita kan ada 990 perempuan sehat. Nah, 9% dari 990 itu sekitar 89 orang. 0,09 kali 990 itu kira-kira 89. Jadi, ada 89 perempuan sehat yang hasil tesnya positif. Padahal mereka nggak sakit. Ini false positif. tunggu. Jadi ada 89 orang sehat yang dapat hasil positif. Banyak juga ya. Itu kan jauh lebih banyak dari yang beneran sakit dan positif yang cuma 9 orang tadi. Nah, itu dia. Anda nangkep poin kuncinya. Sekarang kita kumpul ini semua yang dapat hasil tes positif. Ada 9 perempuan yang beneran sakit dan tesnya positif. Terus ada lagi 89 perempuan yang sehat tapi tesnya keliru positif. Jadi totalnya ada 9 tambah 89. 98 orang. Yes, 98 orang yang terima kabar hasil tesnya positif. Jadi kalau saya salah satu dari 98 orang itu, berarti peluang saya beneran sakit cuma 9 orang itu di antara 98? Tepat. Peluang Anda beneran termasuk kelompok 9 yang sakit itu ya 9 dibagi 98. Itu sekitar 0,0918 atau ya sekitar 9% lah. Bukan 80% atau 90% kayak tebakan awal kita atau dokter yang mungkin fokus ke akurasi 90% tadi. Wow, benar-benar beda jauh ya. Tadinya mikir kalau tes 90% akurat, ya 90% kemungkinan sakit. Ternyata angka 1% prevalensi awal itu ngaruh banget ya. Aneh rasanya kok intuisi kita bisa meleset sejauh itu. Kenapa sih kita bisa ketipu gini sama bukti baru, hasil tes positif, dan lupa gambaran besarnya, jarangnya penyakit ini? Nah, ini dia yang namanya bias kognitif yang umum banget, kuat banget. Para psikolog nyebutnya pengabaian tingkat dasar atau base rate neglect. Kita tuh punya kecenderungan alami buat terlalu fokus, terlalu nempel sama informasi yang spesifik, yang baru, yang seringkali lebih menarik atau menonjol. Kayak hasil tes tadi ya? Atau kesaksian saksi mata gitu? Betul, sementara kita cenderung ngabain atau kurang ngasih bobot ke informasi latar belakang statistik yang lebih umum atau abstrak, yaitu si tingkat dasar tadi. Kita lebih fokus ke cerita spesifik daripada data umum. Oh gitu. Sumber ini nyebutin contoh klasik dari Kahneman dan Tversky soal taksi biru lawan taksi hijau. Bayangin ada kota, 85% taksinya warna hijau, cuma 15% warna biru. Oke, biru jarang berarti? Yap, itu tingkat dasarnya. Suatu malam, ada kecelakaan tabrak lari pakai taksi. Ada saksi mata lihat dia bilang taksinya warna biru. Tapi dikasih tahu juga kalau kondisi malam itu bikin akurasi saksi cuma 80%. Artinya, 20% kemungkinan dia salah lihat warna. Oke, saksi bilang biru, akurasi 80%, tapi taksi biru cuma 15%. Rumit nih. Pertanyaannya, berapa probabilitas taksi itu beneran biru? Ngingat kesaksian saksi dan fakta langkanya taksi biru. Kalau kita cuma lihat akurasi saksi 80%, ya kita nebaknya 80% mungkin. Tapi jawaban Bayesian yang benar, setelah ngitungin tingkat dasar rendah 15% biru dan akurasi saksi 80%, ternyata cuma sekitar 41%. Narik probabilitasnya ke bawah meskipun ada bukti baru. Tepat. Kita terlalu terkesan sama saksi,
likelihood, lupa sama statistik taksi biru yang langka, prior. Sumber ini juga nyambungin ini sama cara kita pakai stereotip, kayak contoh Penelope si mahasiswi. Ah iya, Penelope. Gimana tuh contohnya? Jadi ada deskripsi soal Penelope, suka kaligrafi, nulis soneta, pernah keliling Eropa, kelihatan introspektif, artistik lah pokoknya. Terus, kita disuruh nebak jurusannya apa. Banyak orang mungkin langsung nebak sejarah seni atau sastra klasik gitu kan? Iyalah, deskripsinya seni banget gitu. Nah, tapi di situ biasnya, kita nempel sama keterwakilan, representativeness, deskripsi itu sama stereotip jurusan seni. Tapi kita lupa nanya, seberapa umum sih jurusan-jurusan itu dibanding yang lain? Sumber ini kasih contoh angka, katakanlah mahasiswa psikologi itu 13% dari total, sementara sejarah seni cuma 0,08%. Jauh banget ya perbandingannya. Banget. Meskipun deskripsi Penelope nggak kaya stereotip anak psikologi, secara statistik, jauh lebih mungkin dia itu salah satu dari banyak mahasiswa psikologi daripada salah satu dari sedikit banget mahasiswa sejarah seni. Kita ngabain tingkat dasar jumlah mahasiswa per jurusan gara-gara terlalu fokus sama cocoknya deskripsi. Ah, jadi kita fokus ke deskripsi cocok, lupa nanya berapa banyak sih orangnya. Ini bisa kejadian di mana-mana dong ya? Sering banget. Implikasinya bisa serius loh. Coba pikirin soal prediksi kejadian langka, tapi dampaknya gede. Serangan teroris, krisis finansial, penembakan di sekolah. Tingkat dasar kejadian ini kan rendah banget ya di populasi umum atau kurun waktu tertentu. Iya sih, jarang banget kejadiannya. Akibatnya, sistem prediksi atau screening yang bagus sekalipun, yang akurasinya lumayan tinggi, misal bisa identifikasi 80-90% risiko, itu tetap bakal ngasilin positif palsu yang jumlahnya gede banget. Mayoritas orang atau situasi yang ditandain berisiko, itu nyatanya nggak bakal kejadian apa-apa. Ini jadi dilema kan buat pembuat kebijakan? Iya juga ya. Kalau gitu, apa ini artinya kita sebagai manusia emang payah gitu ya dalam penalaran kayak gini? Otak kita emang nggak didesain buat mikir Bayesian? Rasanya kok pesimis banget ya kalau kita alaminya ngabain tingkat dasar. Nah, ini dia. Sumber kita ngutip penelitiannya Gerd Gigerenzer, DKK, ngasih pandangan yang lebih, gimana ya, berimbang lah. Nggak sepenuhnya benar juga kita nggak bisa sama sekali mikir Bayesian secara intuitif. Ada beberapa hal nih. Pertama, kadang kita hati-hati sama info tingkat dasar, apalagi di eksperimen. Itu mungkin ada alasannya. Mungkin kita ngerasa infonya terlalu simple, kurang relevan sama kasus spesifiknya, atau kita ragu datanya dari mana. Jadi bukan berarti kita nggak ngerti, tapi mungkin kita ragu. Data umumnya relevan nggak sih buat kasus ini? Bisa jadi. Kedua, kita tuh ternyata peka juga sama cara infonya disajiin. Contoh kasusnya kayak Penelope tadi, diambil acaknya. Kalau acak, ya tingkat dasar umum relevan. Tapi, kalau kasusnya dipilih khusus karena menarik atau unik, nah, kalau kita curiga ada bias pemilihan sampel, wajar dong kalau kita jadi kurang percaya sama tingkat dasar umum dan lebih fokus ke detail kasusnya. Menarik. Jadi konteks penyajian info itu ngaruh ke intuisi kita ya? Banget. Dan poin ketiga yang penting banget dari Gigerenzer yang juga ditekankan sumber ini, kita tuh ternyata jauh lebih jago nalar kalau informasinya disajiin dalam format frekuensi alami. Frekuensi alami? Maksudnya? Maksudnya sekian orang dari sekian ribu orang gitu. Bukan pakai probabilitas atau persen abstrak kayak peluangnya 0, sekian atau sekian persen. Ingat nggak tadi contoh kanker payudara gimana? Pas kita bayangin 1.000 orang, rasanya lebih masuk akal kan? Lebih konkret? Oh iya benar. Jauh lebih gampang ngebayangin 9 orang sakit di antara 98 yang positif daripada ngitung PAB pakai 0,01, 0,90, 0,09 gitu. Otak kita kayaknya lebih enak ngitung orang ya daripada main persentase. Persis. Ini nunjukin kemampuan kita mikir quasi Bayesian itu mungkin lebih kuat kalau infonya disajiin dalam format yang lebih nyata, lebih deket sama cara kita ngamatin frekuensi di dunia. Sumber ini malah nyebut contoh studi antropologi soal masyarakat pemburu pengumpul kayak suku San di Afrika. Wah gimana tuh mereka? Ya dalam aktivitas sehari-hari, misal pas ngelacak hewan, kalau nemu jejak kaki yang agak, ambigu gitu ya, nggak jelas di tanah, asumsi awal atau prior mereka itu otomatis mikir ini kemungkinan besar jejak hewan yang umum di situ. Nggak langsung mikir ini jejak hewan langka atau bahaya. Oh, jadi mulai dari yang paling umum dulu ya? Iya, baru kalau ada bukti tambahan yang jelas banget,
spesifik, likelihood tinggi, yang nunjuk ke hewan langka, misal ukurannya beda, pola langkahnya khas, baru deh mereka update keyakinan mereka. Ini kan sebenarnya bentuk implisit penalaran Bayesian, mulai dari asumsi dasar atau prior soal apa yang paling mungkin, terus update kalau emang ada bukti kuat. Wah, jadi ini bukan cuma teori di buku ya, tapi ada di cara kita atau setidaknya beberapa budaya berinteraksi sama ketidakpastian di dunia nyata. Keren banget. Nah, terus sumber ini masuk ke area yang kayaknya agak gimana ya, kontroversial dikit nih. Soal tingkat dasar terlarang atau forbidden base rates. Maksudnya gimana tuh? Iya, ini memang area yang sensitif ya, kompleks secara etis dan sosial. Maksudnya gini, kadang ada data statistik tingkat dasar yang secara matematis sih relevan buat prediksi perilaku atau hasil tertentu. Tapi, data itu berkaitan sama karakteristik demografi kelompok. Kayak usia, ras, jenis kelamin gitu. Betul. Usia, ras, jenis kelamin, etnisitas, afiliasi sosial lain. Nah, menggunakan tingkat dasar kayak gini buat ambil keputusan, misal rekrutmen kerja, kasih kredit, bahkan diagnosis medis, itu sering dianggap tabu, nggak bisa diterima secara sosial. Walaupun mungkin ada korelasi statistik. Sumber ini nyebut ini salah satu tabu sekuler di masyarakat modern. Ngacu ke istilahnya Philip Tetlock. Jadi meskipun mungkin ada data statistik beda antar kelompok, tapi makanya dianggap salah gitu. Kurang lebih gitu. Ada kekhawatiran yang valid banget kalau pakai tingkat dasar demografis, itu bisa mengarah ke stereotip negatif, diskriminasi sistemik, perlakuan gak adil ke individu cuma gara-gara kelompoknya, bukan karena merito atau dirinya sendiri. Wah, iya, jadi dilema ya. Banget. Gimana kita nyiimbangin potensi akurasi prediksi, kalau datanya valid, sama prinsip keadilan, kesetaraan, dan hormat ke individu. Sumber ini ngangkat isu ini sebagai contoh tantangan nyata penerapan nalar berbasis bukti di dunia sosial yang kompleks. Tentu kita di sini cuma melaporkan ya, nggak memihak, cuma nunjukin ada ketegangan ini. Oke, paham. Saya bisa lihat rumitnya di mana. Makasih udah dijelasin nuansanya. Nah, terus gimana nih penalaran Bayesian ini nyambungnya sama sikap skeptis ke klaim-klaim yang aneh-aneh gitu? Balik ke soal klaim luar biasa tadi ya. Erat banget kaitannya. Penalaran Bayesian itu ngasih dasar logis yang kuat buat sikap skeptis yang sehat. Kayak yang udah lama dibilang filsuf kayak David Hume, terus dipopularin ilmuwan kayak Carl Sagan tadi. Ingat prinsip intinya, klaim luar biasa yang probabilitas awalnya prior rendah banget. Membutuhkan bukti yang benar-benar luar biasa juga, likelihood yang sangat tinggi dan spesifik, biar layak dipercaya. Jadi kalau ada yang ngaku bisa ngomong sama arwah atau lihat masa depan gitu. Ya, probabilitas awal kita buat klaim kayak gitu, berdasarkan sains kan rendah banget ya. Jadi beban pembuktiannya tinggi banget. Cuma kesaksian, cerita teman, atau perasaan pribadi, itu bukti dengan likelihood rendah atau ambigu. Jelas nggak cukup buat ngalahin prior yang rendah tadi. Kita butuh bukti yang jauh lebih kuat, terkontrol, bisa diulang, replikasi. Ini berlaku buat klaim paranormal, pseudoscience, teori konspirasi yang aneh-aneh, bahkan kadang klaim marketing produk yang terlalu bagus buat jadi kenyataan. Ini nyambung juga dong sama masalah di dunia ilmiah itu ya, yang disebut replicability crisis. Krisis replikasi. Betul banget, krisis replikasi di mana banyak temuan penelitian, terutama di psikologi, kedokteran, ternyata susah atau nggak bisa diulang sama peneliti lain. Itu bisa lebih dipahami pakai kacamata Bayesian. Ada bias di sistem publikasi ilmiah dari peneliti, reviewer, jurnal yang cenderung lebih suka sama temuan yang baru, yang mengejutkan, yang lawan intuisi. Yang priornya rendah gitu ya? Iya, hasil yang cuma konfirmasi yang udah diketahui sering dianggap kurang seksi lah. Jadi semua ngejar hasil yang wow gitu. Ada tekanan ke arah sana. Sayangnya secara statistik, kalau Anda aktif nyari atau lebih mungkin publikasiin hasil yang priornya rendah, hasil nggak terduga, Anda juga naikin kemungkinan kalau hasil itu sebenarnya false positif. Oh, jadi efeknya muncul karena kebetulan aja atau bias penelitian. Bisa jadi, entah kebetulan statistik, bias metode, kayak p-hacking, milih-milih data, atau faktor lain, bukan karena emang ada fenomena nyata. Skeptisisme Bayesian ini ngingetin komunitas ilmiah dan kita juga sebagai konsumen info ilmiah buat lebih hati-hati, terutama sama klaim tunggal yang wow banget. Kita perlu nuntut replikasi dan bukti lain yang mendukung sebelum nerima temuan itu sepenuhnya.
Oke deh, setelah ngobrol panjang lebar nih, kayaknya perlu kita tarik benang merahnya ya. Apa sih intisari utama yang perlu kita bawa pulang dari bab 5 soal keyakinan dan bukti ini? Jelas banget penalaran Bayesian bukan cuma buat ahli statistik doang nih. Tepat. Ini kerangka berpikir dasar soal gimana seharusnya kita nyambungin keyakinan kita sama bukti secara rasional dan adaptif. Ini soal proses, bukan hasil akhir yang kaku. Jadi, dua hal utama yang mungkin perlu diingat banget. Pertama, jangan abaikan tingkat dasar atau seberapa umum sih sesuatu itu, prior. Intuisi kita sering banget kelewat ini. Betul. Kedua, tanyain seberapa kuat bukti baru ini sebenarnya, likelihood. Jangan gampang silau cuma karena ada buktinya. Gitu kan ya? Anda nyimpulinnya bagus banget, dan jangan lupa juga kekuatan penyajian info. Pakai frekuensi alami, X dari Y orang itu sering banget bantu intuisi kita kerja lebih oke dibanding probabilitas abstrak. Jadi kalau bisa, coba terjemahin persen ke bentuk frekuensi. Jadi kita perlu waspada sama jebakan pengabaian tingkat dasar, tapi kita juga punya alat bantu kayak frekuensi alami buat ngadepin ya. Benar. Paham prinsip ini tuh bikin kita lebih bisa ngevaluasi klaim dan info secara lebih kritis dan bernuansa lah. Mulai dari keputusan medis, berita, argumen politik, sampai klaim ilmiah. Ini bukan soal jadi sinis atau nggak percaya apa-apa ya. Tapi lebih ke kalibrasi keyakinan gitu ya. Tepat. Bukan soal jadi dogmatis sama apa yang kita yakini, tapi justru sebaliknya. Soal rendah hati secara intelektual dan mau secara rasional memperbarui pemahaman kita pas ada info baru yang relevan masuk. Itu kan inti dari belajar seumur hidup yang cerdas. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Ngingat betapa seringnya intuisi kita yang rasanya kadang yakin banget ya, ternyata berantem hebat sama konsep tingkat dasar. Apalagi buat kejadian langka tapi dampaknya gede. Kayak pandemi, krisis ekonomi, atau mungkin terobosan pribadi yang jarang terjadi. Gimana kalau Anda secara sadar mulai coba masukin sedikit pemikiran Bayesian ini ke keseharian? Tiap kali ada info baru, klaim baru, atau bahkan firasat kuat, coba deh jeda bentar, terus tanya ke diri sendiri dua pertanyaan kunci. Pertama, oke, bentar, base rate-nya apa ya? Seberapa umum sih ini kejadiannya, atau seberapa masuk akal idenya awalnya? Dan kedua, seberapa kuat, spesifik, dan jelas nih bukti baru yang saya hadapin? Kira-kira kalau dua pertanyaan simpel ini diajuin terus-menerus, bakal ngubah nggak ya cara Anda lihat dunia, cara Anda ambil keputusan, dan tingkat percaya Anda ke banyak hal? Sesuatu buat Anda eksplorasi sendirilah.